Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Yang beranggotakan saya Agisna Nur Marifah dengan NIM 21522197, yang kedua Ninda Arsita dengan NIM 21521298, dan yang ketiga Finka Zumratul Faizah dengan NIM 2152221304. Pokok materi yang akan dibahas adalah yang pertama, model kekuatan kompetitif Porter, yang kedua, strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif, yang ketiga, value chain dan strategi sistem informasi, dan yang keempat, dampak internet pada keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah model kekuatan kompetitif Porter. Kekuatan kompetitif atau competitive advantage adalah kekuatan yang mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh di pasar. Di hampir setiap industri akan dapat ditemukan bahwa ada perusahaan yang dapat melakukan lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan yang lebih baik tersebut dikatakan memiliki kekuatan kompetitif atas perusahaan yang lain. Nah, ada 5 kekuatan kompetitif dari Michael Porter, yaitu yang pertama ada traditional competitors. Nah, di sini semua perusahaan berebut pasar dengan kompetitor yang lain, yang mana terus merencanakan dan mencari cara baru yang lebih efisien dalam menghasilkan produk baru dan jasa yang baru. Yang kedua ada new market entrants. Dalam masa ekonomi bebas saat ini, tenaga kerja dan sumber keuangan bersifat mobile. Selalu saja ada perusahaan baru yang memasuki pasar. Dalam beberapa industri, ada hambatan yang sangat rendah sehingga mudah untuk memasuki pasar. Sedangkan di industri yang lain, hambatan sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk memasuki pasar. Yang ketiga ada substitutes products and services. Nah, di sini di hampir semua industri selalu ada produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Nah, namun dengan adanya banyak produk dan layanan pengganti dalam suatu industri, maka akan semakin susah mengontrol harga pasar sehingga nantinya akan menurunkan margin keuntungan. Kemudian yang keempat adalah customers. Nah, laba suatu perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk menarik pelanggan baru dan juga untuk mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah suppliers. Ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga mengikuti pemasok karena ada batasan pada harga jual, nah kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan suppliers atau pemasok ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan. Namun, jika perusahaan memiliki beberapa pemasok atau suppliers, maka perusahaan dapat kontrol yang lebih besar, sehingga dapat memilih pemasok yang lebih baik, mungkin dalam hal jadwal pembayaran, kualitas, dan juga pengiriman. Untuk materi selanjutnya ada strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Ada 4 strategi generik yang dapat digunakan untuk menghadapi kekuatan kompetitif, yang masing-masing strategi memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi. Keempat strategi generik tersebut ialah 1. Low cost leadership, yaitu menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi untuk dapat mencapai biaya operasional yang paling rendah, sehingga harga jual produk atau layanan juga akan rendah. Contoh kasus, Walmart, yaitu perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan department store dengan menjaga harga tetap rendah dan rak-rak barang yang selalu terisi dengan baik karena menggunakan sistem pengisian inventaris. Walmart menjadi bisnis retail terkemuka di Amerika Serikat. Sistem pengisian ulang berkelanjutan Walmart dimulai dari terminal POS atau point of sale yang mencatat kode barang setiap item yang melewati kasir dan mengirimkan transaksi pembelian langsung ke komputer di kantor pusat Walmart.
Komputer mengumpulkan pesan yang dari semua toko Walmart dan mengirimkan informasi ini ke pemasok. Pemasok juga dapat menghasilkan data penjualan dan inventaris Walmart menggunakan teknologi web. Kedua, ada product differentiation, yaitu menggunakan sistem informasi untuk menyediakan produk atau layanan baru yang berbeda dengan yang sudah ada di pasar. Produsen dan pengecer menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk atau layanan yang disesuaikan dengan dipersonalisasi agar sesuai dengan preferensi yang diminta pelanggan. Contoh kasus, pada umumnya musik dijual dalam format CD atau DVD. Namun Apple menciptakan pemutar musik digital portable yang unik yang dinamakan iPod. Lagu-lagu dapat dibeli secara online masing-masing dengan harga $0,69 hingga $1,29. Ketiga, ada focus on market niche, yaitu sistem informasi memungkinkan untuk fokus pada ceruk pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit lebih baik dari pesaing. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk teknik penjualan dan pemasaran. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, selera dan preferensi secara cermat sehingga sasaran iklan dan promosi pemasaran menjadi efisien karena target pasar yang lebih kecil. Yang keempat ada strengthening customer dan supplier intimacy, yaitu menggunakan sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan pelanggan dan mengembangkan kedekatan dengan supplier. Contoh kasus, Toyota memungkinkan pemasoknya mengakses jadwal produksi. Hal ini memudahkan pemasok untuk mengetahui kapan harus mengirim suku cadang dan persediaan tanpa harus berkomunikasi bolak-balik tentang memenuhi pesanan. Strategi ini membuat proses produksi menjadi lebih lancar dan lebih cepat karena pemasok dapat memproduksi barang yang mereka butuhkan dan mengirimkannya ke Toyota tepat pada waktunya untuk memproduksi kendaraan mereka. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai value chains dan strategi sistem informasi. Konsep ini melihat perusahaan sebagai rangkaian kegiatan dasar yang dapat menambah nilai produk dan layanannya, sehingga dapat menambah margin nilai baik ke perusahaan maupun ke pelanggannya. Dalam kerangka kerja konsep value chains, beberapa bisnis kegiatan adalah proses utama, dan yang lainnya adalah proses pendukung. Proses utama adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pembuatan produk atau pengiriman layanan kepada pelanggan. Sebaliknya, proses pendukung adalah kegiatan yang membantu atau mendukung operasi bisnis sehari-hari dan secara tidak langsung berkontribusi pada produk atau layanan organisasi. Kerangka kerja ini dapat menyoroti di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dalam bisnis. Kemudian, ada organisasi adaptif dan inovatif. Menurut Charles Darwin, bukan spesies terkuat yang bertahan, juga bukan yang paling cerdas, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Revolusi digital dan perubahan lingkungan dapat cepat membawa peluang dan risiko. Bill Gates menyadari akan hal ini. Kemudian Microsoft terus mengembangkan produk dan layanan internet dan teknologi internet baru untuk mempertahankan diri terhadap Google. Google membela diri melawan Facebook. Persaingan tidak hanya ada di antara produk atau layanan, tetapi juga di antara model bisnis, operasi layanan pelanggan, dan rantai pasokan. Konsep value chain telah dilengkapi dengan value system dan value network. Value system sendiri merupakan bagian dari aliran kegiatan yang lebih besar, yang oleh Porter disebut sebagai value system. Value system mencakup pemasok yang menyediakan input diperlukan untuk perusahaan dan value chains mereka. Begitu perusahaan menciptakan produk, mereka melewati rantai nilai distributor sampai ke pembeli atau pelanggan. Kemudian, value network adalah seperangkat sumber daya sosial dan teknis yang kompleks. Value network bekerjasama melalui hubungan untuk menciptakan barang sosial atau barang publik atau nilai ekonomi. Materi yang terakhir yaitu mengenai dampak internet pada keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu memungkinkan pengganti baru akan muncul dengan pendekatan baru
untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsi-fungsinya. Yang kedua, ketersediaan harga dan informasi produk global menggeser daya tawar kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu pengadaan melalui internet cenderung menaikkan daya tawar ke pemasok. Pemasok juga bisa mendapatkan keuntungan dan kemudahan untuk masuk dan dari penghapusan distributor dan perantara lainnya. Yang keempat, internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan, akses dan aset fisik, menyediakan teknologi untuk mengendalikan proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir yaitu memperlebar pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antara pesaing, membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Nah, itu tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.